Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Jawami'ul Kalim, ucapan-ucapan singkat dari Nabi tapi syarat dengan makna dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar. Dan kita masuk pada hadis ke-12. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min adh-dhaif wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah, dan pada masing-masingnya terdapat kebaikan. Bersemangatlah terhadap perkara yang bermanfaat bagimu, kemudian mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu lemah. Jika kamu ditimpa musibah, maka janganlah kamu mengatakan seandainya aku melakukan demikian, niscaya akan terjadi demikian dan demikian. Akan tetapi katakanlah, ini sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena sesungguhnya ucapan seandainya ini dan itu hanyalah akan membuka pintu syaitan. Taib. Hadis ini, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jal, adalah hadis yang sangat agung sekali karena terkait dengan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Nabi mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Maksud kuat di sini bukan kuat fisik, tapi maksud kuat di sini adalah kuat iman. Jadi seorang mukmin yang memiliki kekuatan iman itu lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang lemah imannya. Walaupun fisiknya kuat, tapi imannya lemah, buat apa? Mendingan fisiknya tidak kuat tapi imannya kuat, itu lebih manfaat di hadapan Allah azza wa jalla. Karena Nabi SAW tidak bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat fisik manusia.
Dalam sabdanya Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat fisik-fisik kalian dan juga harta-harta kalian. Allah hanya melihat hati dan amalan kalian. Menunjukkan bahwa seorang mukmin yang kuat iman, walaupun mungkin fisiknya tidak kuat, itu lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang fisiknya kuat tapi imannya lemah. Karena kalau seandainya fisiknya mungkin tidak kuat, boleh jadi mungkin sebagian badannya cacat, atau mungkin dia tidak bisa bergerak karena sakit, karena lemah, tapi dia punya kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang seperti itu lebih tegar menghadapi musibah dibandingkan orang yang sehat badannya tapi lemah imannya. Betapa banyak orang-orang yang kekar, yang kuat secara fisiknya luar biasa, nampak kuat, tetapi ketika dapat musibah, dia pula orang yang paling lemah. Dia pula orang yang paling lemah di hadapan Allah Azza wa Jalla, tidak sanggup menerima musibah yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Karena iman itu, itu bisa menggerakkan segalanya. Jadi kalau iman itu sudah masuk ke dada-dada kita, maka badan kita itu akan digerakkan iman, sehingga kita akan dimudahkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah untuk melaksanakan salat, baik salat wajib atau salat sunnah. Mudah untuk melaksanakan puasa, baik puasa wajib atau sunnah. Mudah melaksanakan zakat, baik yang wajib atau yang sunnah. Mudah melakukan ketaatan-ketaatan yang lain, zikir, baca Quran dan yang lain sebagainya, karena iman itu yang menggerakkan. Iman itu yang menggerakkan sehingga orang bisa bertutur kata dengan tutur kata yang baik itu karena imannya. Orang bisa bersikap dengan akhlak yang baik karena imannya. Jadi segala sesuatu hal yang positif itu digerakkan oleh iman. Tapi kalau lemah imannya, walaupun fisiknya kuat, justru dorongan maksiatnya lebih kuat dibandingkan dorongan ketaatannya. Makanya Nabi SAW memuji seorang mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Walaupun sebenarnya mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah itu sama-sama baik di hadapan Allah. Tetapi kalau seandainya mukmin itu lebih kuat imannya, maka lebih baik lagi, gitu maksudnya. Lebih baik lagi dibandingkan mukmin yang lemah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif pengarang mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa kecintaan Allah disesuaikan dengan keinginan dan kehendaknya. Demikian pula kecintaan Allah kepada hambanya bertingkat-tingkat, sehingga kecintaan Allah kepada seorang mukmin yang kuat lebih dibandingkan kepada seorang mukmin yang lemah. Mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala ini sebuah karunia, karena tidak semua manusia itu dicintai Allah. Kita bisa mencintai Allah, tapi belum tentu Allah cinta dengan kita. Tapi kalau Allah sudah cinta dengan kita, secara otomatis kita cinta dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ada sebuah hadis yang menunjukkan keagungan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan nadahu Jibril." Jadi Allah itu kalau cinta dengan seorang hamba, maka yang pertama kali dipanggil adalah Jibril. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku telah mencintai hambaku si fulan, maka engkau harus ikut mencintainya." Maka Jibril pun akhirnya mencintai hamba itu.
karena dicintai Allah. Kemudian Jibril memanggil seluruh malaikat dan mengatakan, wahai malaikat-malaikat Allah dimanapun kau berada, cintailah si fulan, karena si fulan adalah hamba yang dicintai Allah. Maka semua malaikat ikut mencintai hamba tersebut karena kecintaan Allah kepada dia. Ketika semua malaikat sudah menanamkan kecintaannya, maka Allah tanamkan kecintaannya kepada penduduk bumi, kepada hamba itu. Lihat bagaimana keagungan meraih kecintaan, meraih cinta Allah kepada kita lah. Salah satunya adalah supaya Allah cinta dengan kita, jadilah mukmin yang kuat iman. Jadilah mukmin yang kuat imannya, jangan yang lemah imannya. Karena Rasul mengatakan mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah imannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata mu'alif juga di sini, hadis ini juga menunjukkan bahwa iman itu meliputi keyakinan, maksudnya hati, kemudian ucapan lisan, dan juga amal perbuatan. Dan inilah madhab ahli sunnah wal jamaah ketika bicara soal iman. Iman itu berkaitan dengan keyakinan hati, ucapan lisan, dan ada perbuatannya, dan bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kata beliau, hadis ini juga termasuk salah satu dalil yang digunakan oleh para salaf untuk menerangkan bahwa iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang, disesuaikan dengan kadar ilmu, pengetahuan dan imannya, serta sesuai dengan bobot amalannya. Tadi saya sudah terangkan, Bu, bahwa iman seseorang itu bisa melambung, bisa merosot, bisa bertambah, bisa berkurang. Lah seseorang yang imannya kuat itu disebabkan karena ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ibu kalau seandainya anggaplah 1 bulan ini berazam tidak akan meninggalkan sholat malam, tidak akan meninggalkan duha, tidak akan meninggalkan membaca Quran setiap harinya walaupun 1 lembar, tidak akan meninggalkan sedekah walaupun tak banyak, dan ibu istiqomah 1 bulan saja dengan ibadah-ibadah sunnah selain yang wajib itu, saya yakin, Bu, iman ibu akan naik secara drastis, dan ibu akan menjadi seorang mukminah yang kuat imannya. Tapi kalau seandainya dalam 1 bulan ini sama sekali tidak ada aktivitas ibadah, jangankan lagi cerita solat sunnah, solat wajib aja ditinggalkan dia, jangan lagi puasa sunnah, puasa Ramadan pun tidak melakukannya, jangan lagi sedekah zakat yang wajib aja dia bakhil, dan begitu seterusnya, Bu, saya pastikan imannya merosot tuh. Pasti futur hidupnya, gak akan semangat hidup, dan yang dipikirnya hanya dunia dan kesenangannya saja. Itulah mukmin yang lemah. Mukmin yang lemah seperti itu. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di sini kata pengarang, ketika Nabi mengunggulkan orang-orang yang beriman, yang kuat imannya dibandingkan orang yang beriman yang lemah imannya, maka dikhawatirkan ada orang-orang yang salah sangka, mengira bahwasanya terdapat celaan bagi orang-orang yang beriman yang lemah imannya, sehingga beliau ingin mematahkan suudon orang kepada Rasul, mengatakan wa kullun khair. Kata Nabi SAW, wa fi kullin khairun. Walaupun demikian, selama dia seorang mukmin tetap ada kebaikannya. Kalau dia seorang mukmin masih ada iman walaupun lemah imannya, itu masih baik dibandingkan orang kafir. Tetapi kalau seandainya mau dibanding-banding, yang satu mukmin kuat iman, yang satu mukmin lemah iman, ya tentu mukmin yang kuat iman lebih baik. Tapi kalau seandainya bandingannya dengan orang kafir, ya tentu seorang mukmin jauh lebih baik berlipat-lipat dibandingkan orang kafir. Makanya Rasul mengatakan wa fi kullin khairun, tapi masing-masing ada kelebihan, ada kebaikan.
baik mukmin yang kuat imannya atau mukmin yang lemah imannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau mengatakan di sini, dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa kondisi orang-orang yang beriman itu berbeda-beda dalam hal kebaikan, kecintaan kepada Allah, dan dalam hal menjalankan agamanya. Sesungguhnya mereka dalam hal itu bertingkat-tingkat, dan itu berdasarkan firman Allah surah Al-Ahqaf ayat 19, walikullin darajatun mimma amilu, dan tiap-tiap orang akan memperoleh tingkatan sesuai dengan amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat, Bu, sesuai dengan amalannya kan, Bu. Orang yang rajin ibadah, orang yang senantiasa hadir di majelis taklim, apabila suatu hari kena musibah umpamanya, karena dia sudah punya ilmu, sudah punya iman, dia tahu cara menghadapinya, maka akan lebih tenang dibandingkan orang yang sama sekali tidak hadir di majelis taklim, kurang ibadah. Kalau sudah kena musibah itu pasti mereka akan kalut, akan stres karena tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Itulah kelebihan orang yang imannya kuat, karena dia punya pengetahuan yang kuat sehingga dia bisa menghadapi apapun kesulitan yang akan dihadapinya. Tapi orang jahil, macam mana dia menghadapi kesulitan? Dia sendiri jahil, tidak tahu caranya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW pada lafaz hadis berikutnya mengatakan apa? Ihris ala ma yanfa'uka. Ihris ala ma yanfa'uka. Wasta'in billahi wala ta'jaz. Apa kata Rasul? Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah terhadap perkara yang bermanfaat untukmu. Dari sini ada kaidah, Bu. Ada kaidah para ulama. Kalau ada dua perkara yang sama-sama harus kita kerjakan, maka ibu harus melihat dari dua perkara itu mana satu yang lebih menguntungkan dan bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Itu maksudnya ihris ala ma yanfa'uka itu. Kejarlah yang mendatangkan manfaat untukmu. Artinya kalau seandainya tidak ada manfaat, tidak usah dikejar. Dan kalau ada dua perkara yang masing-masing juga ada manfaatnya, maka ambillah salah satu yang jauh lebih manfaatnya, lebih besar lagi. Atau yang satu ada manfaatnya, ada yang satu tidak ada manfaatnya, ambil yang ada manfaatnya. Contoh nih, Bu, ibu waktu datang ke pengajian sini, ada dua kawan yang ngajak sama ibu. Satu ngajak ke pengajian, ayo kita ngaji, ini kan jadwal hari Rabu nih di rumah Pak Jul. Yang satu pula ngajak ke shopping, Bu, ayo kita jalan-jalan yuk ke Mega Mall atau kemana kan, atau ke Mall Taman Raya sini, jalan-jalan aja kan. Itu nanti kira-kira apa yang bisa ditengok-tengok, yang bisa dibeli-dibelilah kan, begitu. Lah kalau ibu ini cerdas memikirkan, kan ibu harus pertimbangkan apa manfaat saya di mall, kecuali memang ada yang dibeli dan urgent. Tetapi kalau ke pengajian kan sudah jelas manfaatnya kan, duduk di pengajian pasti dapat ilmu. Yang kedua, dosa-dosanya diampuni. Yang ketiga, malaikat mendoakan kita. Yang ketiga, kita duduk di taman-taman sorga, dan banyak keutamaannya. Berarti kalau kita disuruh memilih dua perkara, yang satu nampak manfaatnya sedikit, yang satu manfaatnya besar sekali, ambil yang manfaatnya besar. Itulah kata Rasul, ihris ala ma yanfa'uka. Ambillah yang sangat bermanfaat dalam kehidupanmu. Umpamanya lagi, contohnya yang mudah lah. Umpamanya ibu, di depan ibu ada handphone. Hari-hari kan ibu pegang handphone tuh. Lebih banyak pegang handphone daripada dompet kan, Bu, sekarang ini. Lah di handphone itu kan banyak tuh macam-macam itu kan. Umpamanya ibu masuk ke YouTube,
Di YouTube itu kan macam-macam tuh. Ada kajiannya Ustadz Abu Mero, ada kajiannya Ustadz ini, Ustadz itu, macam-macam. Di satu sisi ada drakor, drama Korea, ada sinetron ini, sinetron itu. Sekarang mana yang lebih manfaat, Bu? Ibu nonton gitu sampai merah mukanya atau merah matanya, nengok sinetron yang nggak jelas. Yang satunya pula channel isinya semua dakwah. Seorang mukmin tentu akan mengambil yang besar manfaatnya. Ihris ala ma yanfa'uka. Ambil yang manfaatnya jelas. Ya, daripada kemudian yang tidak jelas kemudian kita sudah tidak mendapatkan apapun dari tontonan yang kita tonton, yang lebih besar daripada itu terkadang membawa dosa dan maksiat, naudzubillah. Ihris ala ma yanfa'uk. Kemudian wasta'in billah. Minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah. Di sini ada 3 perkara kan? Kalau kita hendak melakukan sesuatu, lihat manfaat dan tidaknya. Yang kedua, jangan lupa sandarkan kepada Allah. Yang ketiga, jangan pernah melemah imannya di situ. Contoh, ibu mau bangun malam, mau sholat malam, kan jelas manfaatnya tuh, Bu, dunia akhirat, ya. Tapi kan ibu ini orangnya tiduran, susah bangun. Maka ibu berusaha untuk mencari sebab supaya bisa bangun malam. Dengan cara apa? Minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kau bangunkan aku di sepertiga malam ini, aku ingin tahajud. Kemudian wala ta'jaz, jangan lemah, cari sebab. Beli jam beker yang suaranya 1 kilo, letakkan di pinggir kuping tuh, akan bangun nanti tuh, ya. Nah, itulah maksudnya seorang mukmin itu, selain daripada perkara yang diambil itu manfaat, yang kedua melibatkan Allah dalam perkara itu supaya perkara itu mudah diuraikan, dan yang ketiga juga jangan lemah, cari sebab, ya, cari sebab. Kalau seandainya ibu sudah mengambil yang manfaat, sudah melibatkan Allah dengan cara minta pertolongan Allah, sudah juga berusaha menguatkan iman, qadarullah nih, Bu. Rupanya keinginan yang kita inginkan tidak sama pula dengan keinginan Allah. Contoh, ibu mau umroh, ya, ibu mau umroh nih, sudah dikumpulin duitnya, udah cukup pula lah duitnya tuh. Kemudian ada 2 travel lah, umpamanya nawarin ibu, ya, nawarin ibu tuh 2 travel, dan ibu sudah percaya dengan 2 travel umroh tersebut. Akhirnya ibu timbang-timbang, travel A sajalah, nampaknya lebih baik, insya Allah lebih amanah. Akhirnya ibu daftar umroh ke travel A. Kemudian ibu sudah meminta pertolongan, ya Allah, mudah-mudahan saya sampai di kota Mekah, bisa umroh, kemudian juga bisa selamat pulang. Kemudian ibu juga berusaha meningkatkan iman, tidak lemah, dengan mempersiapkan segalanya. Qadarullah, qadarullah, Bu. Kemudian dari pihak travel ngumumkan visa ibu tak keluar, umpamanya. Sementara travel yang B-nya memberangkatkan orang. Travel A yang kita anggap itu amanah, rupanya tidak keluar visanya. Travel B pula berangkat pula bisa memberangkatkan. Apa kata ibu? Tuh kan, coba saya memilih travel yang B, ngapain pula travel yang A, udah sampai aku ke Mekah. Nah, gitu begitu ya, Bu, ya. Nah, itu tidak boleh. Karena ini semua sudah takdir Allah. Sebab kalau Allah sudah mentakdirkan ibu umroh sampai di Mekah, Bu, pasti akan sampai di sana walaupun pakai travel A, tidak pakai travel B. Pasti akan keluar visanya kalau sudah dicatat ibu itu memang umroh di Lauhil Mahfuz. Itu namanya belum takdirnya. Ya, makanya di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Kalau seandainya sesuatu menimpamu, jangan kau katakan seandainya aku melakukan ini tentu akan begini dan begitu. Nggak boleh.
Ya. Jadi itu semua sudah takdir Allah. Ibu mau ke pengajian dari rumah nih Bu, ya kan? Ada dua jalan. Yang satu jalan berlobang tetapi dekat jaraknya ke pengajian. Yang satu pula jalannya cantik bagus. Ya, tapi jauh pula ke pengajian. Jadi ibu pikir manalah, takutnya kalau jalan yang jauh walaupun bagus nanti macet, nanti tak sampai pula di pengajian, tahu-tahu sampai udah bubar, jalan dekat saja. Kemudian ibu sudah niat supaya cepat jalannya, kemudian juga sudah meminta pertolongan Allah mudah-mudahan sampai tujuan, dan ibu sudah mempersiapkan segalanya. Qadarullah Bu, motor yang ibu tunggangi masuk lubang, jatuh pula ibu di situ. Tapi yang patah alhamdulillah bukan ibunya tapi motornya. Kemudian ibu bilang, tuh kan, coba tadi jalan yang bagus itu, ngapain pula aku jalan sini? Coba nggak jalan sini nggak masuk lubang aku, katanya. Bagus jalan sana yang enak kan, walaupun jauh-jauh kan selamat aku, katanya. Nggak boleh ibu mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena itu sudah keinginan ibu yang sudah berkeinginan ingin jalan ke situ. Bahkan sudah diperiksa motornya. Bahkan ibu sudah iktikad biar lebih baik dan begitu seterusnya, udah ada usaha lah. Qadarullah pula dapat musibah Bu, tiba-tiba mengatakan, tuh kan kalau tadi saya jalan ke sana tentu nggak seperti ini. Itu tak boleh Bu. Ya, karena ini sama dengan menolak takdir. Itu namanya su'ul adab, buruk adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampainya ibu ke pengajian itu karena motornya masuk lubang itu sudah dicatat loh di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bahkan terkadang sesuatu yang kita anggap jelek itu Bu, belum tentu jelek. Karena kita tidak tahu di balik jelek itu ada takdir baik untuk kita kan Bu. Makanya Allah dengan tegas dalam Al-Quran mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang dibenci itu baik pula lah untuk kita. Contoh umpamanya, ibu mau safar, mau ke Padang, ya kan? Kan banyak orang Padang di sini. Mau ke Padang, sudah beli tiket gitu ya, mahal-mahal pula tiketnya itu. Kemudian ibu sudah bawa beban banyak, entah oleh-oleh, entah baju ibu sendiri, pokoknya wah sudah dibawa semua lah tuh untuk oleh-oleh ke Padang tuh. Udah check out lagi gitu ya, udah check in gitu di pesawat, sudah nunggu di ruang tunggu. Tahu-tahu ibu ketiduran pula di situ. Tidur, pesawatnya udah sampai Padang, ibu masih duduk aja tuh di ruang tunggu tuh. Tiba-tiba ketika bangun, wah nyeselnya naudzubillah. Seolah-olah nyalahkan diri sendiri, dasar tiket macam-macam. Itu kan sesuatu yang bagi ibu dianggap buruk kan Bu. Tetapi kira-kira mungkin setelah itu ibu dapat berita di handphone, pesawatnya pula kecelakaan di Padang. Coba akhirnya dengar mati semua di situ. Kira-kira seneng gak Bu? Rugi uang beli tiket, tapi kemudian ibu selamat jiwanya, atau selamat pula ibu naik pesawat tapi kemudian mati pula karena kecelakaan Bu? Milih mana kan Bu? Itulah yang terkadang wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang kita anggap jelek itu rupanya pula ada takdir baik lah untuk kita tuh. Itulah yang disebut fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Walakin akan tetapi kalimat yang benar itu jangan pakai lau seandainya ini seandainya itu, jangan. Katakanlah kalau dapat musibah itu qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ya, ini semua sudah takdir Allah. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak ya tidak terjadi. Ibu kalau setiap ucapan kena musibah ngomong begini, tenang hidupnya Bu, yakin tenang hidupnya. Ya, ibu jatuh, qadarullah. Ya, motornya rusak, sudahlah, udah takdir Allah, apa lagi. Itulah anaknya kecelakaan, ya sudah takdir Allah, apalagi.
ya kan? Oh, usahanya kebakaran, pasar kebakaran mamanya kan, ludes semuanya. Ya sudah, gimana? Qadarullah. Kalau berkehendak ya mungkin ini untuk menghapus dosa saya, atau mungkin saya kurang zakat, kurang sedekah, dan ambil hikmahnya. Karena di sebalik musibah itu ada hikmah tuh yang kita tidak tahu. Boleh jadi dalam rangka menggugurkan dosa-dosa kita, boleh jadi dalam rangka mengangkat derajat kita, boleh jadi dalam rangka mengingatkan kelalaian kita, dan macam-macam hikmah di balik takdir itu. Makanya tidak perlu sedih orang yang kalau sedikit-sedikit mengatakan kul qaddarallahu masyafal itu tenang hidupnya. Tapi orang yang nggak pernah menyandarkan perkara musibah kepada takdir, rungsep hidupnya, sedih, stres. Ya, kenapa? Karena nggak terima masalahnya, nggak terima. Dia diazab 2 kali, diazab dengan musibahnya, diazab hatinya 2 kali jadinya kan, fisiknya kena azab, hatinya pula kena azab. Ya, kemudian Nabi SAW mengakhiri hadisnya dan mewanti-wanti kalimat, kalau seandainya begini, kalau seandainya begitu, itu semua kata Rasul, fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena kalimat lau, seandainya ini, seandainya itu semua adalah pembuka amalan setan. Memang setan sengaja ngasih was-was. Kalau dapat musibah, setan datang membisikkan di telinganya. Ya kan, apa kataku? Kau jalan ke sini, harusnya kau jalan ke sana. Nah, itu setan tuh ngasih was-was. Ngapain juga lah kamu usaha, sekarang kamu bangkrut, nah, kan rugi sendiri. Nah, padahal itu ujian dari Allah. Kita sudah tawakal kepada Allah, menyiapkan modal, kemudian skillnya sudah ada. Pas buka warung, rupanya nggak ada yang beli, bankrupt pula, ya kan? Mau diapakan lagi? Bukan rizkinya. Sebab kalau seandainya itu sudah rizkinya, nggak akan kemana. Rizki itu nggak mungkin diambil orang. Sebagaimana kita juga nggak mungkin ngambil rizki orang. Makanya di sini jangan ucapkan kalimat seandainya dan seandainya. Karena kalimat itu bisa membuka pintu setan. Wallahu alam. Ini secara global makna hadis yang kita baca di siang hari ini. Taib, lebihnya ibu bisa baca sendiri bukunya, ya saya hanya meringkas saja apa yang ada dalam tulisan ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Iya. Antar. Coba di ini. Waalaikumsalam. Iya, bisa Pak Jul? Tentang ibadahnya Yahudi itu agama atau suku atau sejak kapan dia di Palestina? Apa tembok ratapan itu memang ibadah Yahudi? Iya, di dalam Al-Quran itu Bu ada 3 istilah. Pertama Bani Israel, yang kedua ahli kitab, dan yang ketiga Yahudi. Itu selalu 3 istilah ini diulang-ulang dalam Quran. Kalau disebut ahli kitab maksudnya mengarah ke 2 agama, Nasrani dan Yahudi. Kalau disebut Bani Israel bicara nasab. Bani Israel itu nasab keturunan Yakub. Tapi kalau bicara Yahudi itu bicara agama. Dan kalau disebut Yahudi dalam Al-Quran itu konteksnya celaan. Kalau bicara Bani Israel dalam Quran konteksnya mengingatkan nikmat. Kalau bicara soal ahli kitab itu konteksnya bicara kesamaan 2 agama ini yang sama-sama menyimpang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yahudi itu agama.
Kalau Bani Israel nasab, kayak harus dibedakan. Dia agama Yahudi. Dan dia punya ajaran sendiri. Dulu agama yang paling benar di permukaan bumi ya Yahudi, sebelum ada Nasrani, sebelum ada Islam, dan diturunkan padanya Taurat. Tapi setelah datang kemudian Isa, harusnya mereka mengimani Isa dan mengimani Injilnya. Tapi Yahudi justru sebaliknya, malah kemudian menghina Isa, mengatakan Isa itu anak zina, dan Injil itu kitab khurafat, karena menghapus sebagian hukumnya yang tertera dalam Taurat. Makanya orang Nasrani itu saking bencinya kepada orang Yahudi karena tidak mengakui Isa, mereka mengkafirkan. Yahudi juga sama mengkafirkan Nasrani. Jadi Yahudi itu agama, adapun ibadah mereka ya mereka di sinagog. Mereka itu tempat ibadahnya namanya sinagog. Kalau kita ya gereja, Nasrani gereja, Muslim masjid gitu ya. Lah kalau Yahudi sebut sinagog, jadi ada masjid sendiri, sinagog sendiri. Adapun dinding ratapan itu tempat yang dianggap sakral. Kayak kita lah Masjidil Aqsa itu dianggap sakral, Masjid Nabawi dianggap sakral, Masjid Haram dianggap sakral. Lah bagi mereka tempat yang dianggap sakral dan suci itu tembok ratapan itu. Dan bagi orang Nasrani, tempat yang paling suci itu ya tempat penyalipan Isa dan tempat perjamuan terakhir Isa bin Maryam yang ada di Al-Quds itu. Jadi tembok ratapan itu tempat suci. Ya kalau tempat ibadah hari-harinya di sinagog mereka. Tapi sekali-kali mereka mengunjungi tempat suci yang disebut dengan tembok ratapan. Ada yang mengatakan bahwa tembok ratapan itu adalah bagian daripada tembok ratapan itu bagian daripada Haikal Sulaiman. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka membuat cerita bahwa di bawah Masjidil Aqsa itu ada Haikal Sulaiman. Lah salah satu haikal yang menonjol ke atas permukaan bumi itulah tembok ratapan. Jadi mereka menganggap itu bagian atau serpihan daripada Haikal Sulaiman. Padahal dalam Islam itu dulu tembok ratapan itu tempat mengikat Rasul binatang namanya buruk saat peristiwa Isra Mi'raj. Tapi orang Yahudi menganggap jadi ada tembok ratapan dan itu bagian daripada Haikal Sulaiman. Dipercaya seperti itu, padahal itu ya mereka memutar balikan sejarah saja. Karena mereka menganggap bahwa Al-Quds itu adalah tanah perjanjian bagi mereka. Mereka berusaha mencari cerita-cerita supaya dipercaya oleh masyarakat dunia seolah-olah mereka pemilik tanah yang ada di Palestina. Mereka memencaplok semuanya. Makanya keinginan mereka itu ingin mengusir kaum muslimin di jalur Gaza, dan juga mereka mau menguasai tepi barat, karena kan Palestina cuma dua aja, tepi barat sama jalur Gaza. Jadi mereka hendak mengusir warganya supaya beralih ke Mesir, ke Bukit Sinai. Nanti setelah kemudian mereka kuasai jalur Gaza dan juga tepi barat, maka mereka akan memproklamirkan sebuah negara yang disebut Israel Raya. Dan mereka meyakini Mesius mereka akan datang di tengah-tengah mereka apabila Palestina dikuasai seutuhnya dan akan menguasai dunia. Itulah angan-angannya orang Yahudi. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada kita tutup saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.